Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Yuliawati dari kelompok 2 yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan perihal makalah kami dengan judul Implementasi 5 Pilar Rukun Islam sebagai Pembentuk Kepribadian Muslim. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesempatannya sehingga kita dapat mengerjakan tugas dengan baik. Salam dan sholawat kita berikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen kami, Bapak Dr. Amin Nurbaidi, SAG, MPDI, yang selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam atas bimbingan dan arahannya sehingga kami bisa menyelesaikan tugas makalah ini sampai selesai. Pada rekan-rekan, kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Dan kami mohon maaf karena kami tidak bisa menjawab satu persatu pertanyaan rekan-rekan. Maka, kelompok kami akan menjawab 3 pertanyaan dari 46 pertanyaan rekan-rekan. Berikut saya bacakan dari siapa saja pertanyaan yang akan kami jawab. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah kami pilih dari rekan-rekan semuanya. Pertanyaan yang pertama kami pilih dari Saudara Lukman Hakim, wakil dari kelompok 3 dengan pertanyaan, bagaimana cara menanamkan rukun Islam sebagai pondasi seorang muslim pada generasi saat ini agar tidak mudah goyah? Pertanyaan yang kedua dari Saudara M. Andika Eka, wakil kelompok 7 dengan pertanyaan, jelaskan dampak yang akan terjadi apabila ada seseorang yang mampu menjalankan ibadah haji tetapi memilih untuk menundanya. Pertanyaan yang ketiga dari Saudari Sakinah Nayalita, wakil dari kelompok 4 dengan pertanyaan, jelaskan konsep fitrah dalam perspektif Islam. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada kami. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami mempersilahkan Saudara Rini Wulandari untuk menjawabnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya di sini akan mewakili kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan ke-1 yaitu dari M. Andika Eka Putra, NIM 2022112098. Pertanyaannya yaitu jelaskan dampak yang akan terjadi apabila ada seseorang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji akan tetapi memilih untuk menundanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya seorang hamba telah aku sehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, tetapi berlalu 5 tahun dia tidak menghadiri rumah atau undanganku naik haji karena yang berhaji adalah tamu Allah, maka sesungguhnya dia akan benar-benar terhalangi dari kebaikan. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, sesungguhnya saya berkeinginan bisa mengutus sekelompok orang ke daerah-daerah. Mereka mencari orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak pergi haji, mengetahui jizah atau upeti kepada mereka yang semacam ini bukanlah muslim. Dengan demikian maka bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji maka disunahkan untuk segera menunaikannya, tetapi boleh baginya untuk menundanya. Hanya saja dia harus punya niat yang kuat dan rencana untuk menunaikan di waktu mendatang.
Lagi pula sekarang antrian haji semakin panjang, sehingga lebih baik jika kita telah mampu secara finansial segera mendaftar dengan uang yang sudah ada, sebelum uang itu digunakan untuk hal yang lainnya. Pertanyaan kedua yaitu dari saudara Sakinah Nayalita NIM 2022112101. Pertanyaannya yaitu jelaskan konsep fitrah dalam perspektif Islam. Fitrah mempunyai arti murni dan mempunyai potensi untuk mengenal Tuhan. Strukturnya terdiri dari aspek lahiriah, jasad, dan aspek batin. Selain itu, Islam juga berpandang bahwa struktur manusia pada aspek batinnya sesuai dengan modus dan aksidentalnya. Di akal yang ada jika berhubungan dengan intelek, jiwa yang ada ketika berhubungan dengan tubuh manusia, dan hati ketika berhubungan dengan intuisi. Dalam Al-Quran, kata fitrah mempunyai makna al-halqah atau al-ibdah, artinya penciptaan. Arti terdapat dalam 4 ayat, yaitu menyebutkan kata fitrah. 6 ayat diantaranya berkaitan dengan penciptaan manusia, sedangkan sisanya berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi. Fitrah berarti agama. Kejadian masuknya adalah agama Islam bersesuaian dengan kejadian manusia karena manusia diciptakan untuk melaksanakan agama beribadah. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat Al-Zuriyah ayat 56. Pertanyaan ketiga yaitu dari saudara Muhammad Lukman Hakim NIM 20221173. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara menambahkan rukun Islam sebagai dasar fondasi seorang muslim pada generasi saat ini agar tidak goyah imannya. Cara diberikan pendidikan sejak kecil dan memberi contoh kepada anak dan atau pelajaran agar tetap teringat dan melekat di kehidupan orang tersebut. Dengan contoh, di sekolahan mengajarkan anak-anak menghafalkan Al-Quran, surat-surat pendek, dan mengaji Al-Quran dengan tujuan agar anak-anak terbiasa dengan bahasa Arab dan bacaan dari sholat yang nantinya akan diterapkan dalam ibadah sehari-hari sampai meninggal. Demikian jawaban dari pertanyaan yang rekan-rekan berikan. Kami memohon maaf apabila jawaban yang kami berikan kurang berkenan atau tidak sesuai dengan harapan rekan-rekan semua. Maka dari itu, kami meminta kepada Bapak Dr. Amin Nurbaidi, SAG, MPDI, berkenan menambah atau menguatkan jawaban yang telah kami berikan. Demikian sesi tanya jawab dari kelompok 2 dengan judul makalah Implementasi 5 Pilar Rukun Islam sebagai Pembentuk Kepribadian Muslim. Semoga apa yang telah kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.